Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga memalsukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai siapa itu? Oh iya, Saroni Nafaurbah yang dari Nasdem, kemudian Uya Kuya dan Eko Patrio dari PAN, satu lagi dari Golkar, saya lupa namanya. Besok tanggal 29 ya, 29 Oktober, akan diadili di sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan. Oke, itu satu. Kemudian kita akan lihat juga ntar bagaimana Hasan Nasbi tanda kutip menyikat Purbaya. Nah ini seru nih ya. Catatannya sekali lagi ya. Anda kan pasti yang sering nonton video saya jelas. Channel saya ini mendukung pemerintahan Prabowo. Nah tapi sayangnya orang-orang suka salah sangka. Dia pikir saya Ternak Mulyono. Enggak, saya bukan Ternak Mulyono. Saya dari dulu 10 tahun lebih juga sudah dukung Pak Prabowo ya. Tapi saya hormat sama Pak Jokowi. Saya tidak membuli dan seterusnya. Jadi salah kalau Anda bilang saya Ternak Mulyono. Itu. Kemudian, karena saya mendukung pemerintahan Pak Prabowo, saya juga tidak mau pemerintahan ini dan jajarannya, menterinya dan segala macam itu, jika ada seorang pembantunya yang kemudian dimanfaatkan oleh para kadrun dan badrun, ya, saya juga nggak suka. Oleh karena itu, saya melihat ada potensi orang menunggangi Pak Purbaya yang gayanya kayak koboi itu. Nah, nanti kita lihat bagaimana Hasan Nasbi menyentil atau saya bilang menyikat tanda kutip Purbaya yang gayanya menurut saya juga urakan. Ya, saya mengkritisi Pak Purbaya bukan berarti mengkritisi Pak Prabowo. Saya sepertinya sependapat dengan Hasan Nasbi, justru dengan mengkritik Pak Purbaya, saya mau melindungi pemerintahan Pak Prabowo. Loh kok begitu? Sebentar, Anda dengarkan. Oke, cepat aja nih, ada satu nih yang numpang lewat ya. Satu aja. Di sini, saya dapat meme gitu ya. Di sini dikatakan ini sebenarnya sudah lama sih diskusi ini ya. Ya oke lah, saya bahas lagi ya. Mahfud MD sebut kasus dugaan korupsi dan Fufu Fafa bisa jadi syarat kuat pemaksulan Wapres Gibran. Kasus dugaan korupsi siapa? Kasus dugaan korupsi siapa? Gibran kah? Kan nggak pernah kedengeran. Gibran korupsi apa? Nah itu. Yang pasti di sini dia menyoroti kasus IKN. Bukan kasus ya, saya masih belum boleh bilang kasus ya. Dia menyoroti proyek IKN dan kereta cepat Wus yang dia duga ada korupsi. Padahal Mahfud MD sendiri yang waktu jadi Menko Polhukamnya Pak Jokowi dibilang Pak Jokowi itu bersih, tidak ada korupsi. Nah sekarang dia menduga-duga. Nah sekarang ini kan dengan kata lain dia menduga korupsi itu dilakukan oleh ya Jokowi lah. Kalau dilakukan oleh pembantunya yang lain, kenapa harus Gibran dimaksulkan? Nangkap ya. Kemudian apa sih poinnya ngomongin Fufu Fafa? Fufu Fafa sudah lewat lah ya. Itu juga bikinan Roy Panci dan kawan-kawan. Oke? Nah, ini dia nih. Mahkamah Kehormatan Dewan akan gelar sidang etik terhadap Ahmad Syaroni hingga Eko Patrio. Ya, pastinya kalau lengkapnya Ahmad Syaroni, Nafaurbah, Uya Kuya, Eko Patrio, satu lagi dari Golkar, sorry saya lupa namanya. Besok 29 Oktober. Nah, mereka ini katanya di ujung tanduk. Apa? Begini loh. Mereka ini kan diberhentikan sementara. Sementara. Artinya belum permanen kan.
Nah ini menarik ya, dihentikan sementara, sepertinya akan tetap dapat gaji ya, walaupun waktu itu ada perdebatan layak nggak digaji atau nggak, ya oke lah, saya nggak tahu lah. Nah ini kalau hasil sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan menyatakan mereka berlima ini bersalah, ada kemungkinan akan diberhentikan permanen. Tetapi kita nggak tahu lah, kita lihat hasil sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI besok. Oke? Nah, ini kita masuk nih langsung nih ke Menteri Koboy ya. Kontroversi fiskal kembali menghangat, ya kan? Kan Pak Purbaya ngoceh tuh soal ada dana triliunan dari beberapa Pemda, ada berapa tuh? 15 Pemda. Salah satunya yang disorot adalah Jawa Barat. Katanya dananya ada triliunan, saya hafal bener tuh 4,17 triliun tidur di bank, ditaruh di deposito. Harusnya kan dibelanjakan untuk keperluan rakyat. Nah, akhirnya Deddy Mulyadi membantah dan dia juga sudah cek ke Bank Jabar dan BI. Kan Pak Koboy bilang dapat data dari BI. Pak Deddy Mulyadi datang ke BI. BI bilang juga nggak ada. Ada juga di Giro. Jumlahnya juga cuma sekitar 3 triliunan. Di situ pun Pak Purbaya bilang, loh justru kalau ditaruh di Giro lebih jelek katanya, karena bunganya kecil lah. Ditaruh di bunga yang besar salah, taruh di bunga yang kecil salah. Makanya Pak Deddy bilang, mau taruh di mana? Di kasur. Lah iyalah. Makanya di sini dikatakan Gubernur Deddy Mulyadi membantah tegas, bahkan menantang Menteri Keuangan untuk buka-bukaan data secara transparan agar publik tahu siapa yang sebenarnya keliru. Karena Pak Purbaya ini sering keliru. Nanti kita lihat ya. Nah, di tengah perlambatan ekonomi, sejauh mana polemik ini bisa benar-benar diselesaikan? Bukan sekedar adu kata di ruang publik. Nah, ini kata Metro TV. Nah, ini dia nih buktinya Pak Purbaya salah. Dia kan sudah cuap-cuap ya, saya akan hajar itu PNS Bea Cukai yang nongkrong di Starbucks. Diskusi soal apa itu? Mobil ya. Saya akan hajar. Itu kan seperti pernyataan kalau Pak Yunus Hussein bilang tuh sesuatu yang peningkatan citranya gitu ya. Serius dia mau memberantas PNS Bea Cukai yang sering nongkrong. Ternyata laporan itu salah. Udah deh ya, salah dia ya. Nah, yang soal Pak Deddy, Kang Deddy Mulyadi yang katanya datanya dapat dari Bank Sentral atau BI, salah nggak nih? Nah, makanya Kang Deddy nantang, buka aja. Aduh, pusing deh. Nah, ini juga nih, kita lihat ya, rakyat nggak pernah hutang listrik. Ya kan ya, kalau kita hutang listrik kan diputus ya. Tapi PLN rugi katanya. Rakyat beli tiket pesawat cash, tapi Garuda rugi katanya. Rakyat beli bensin cash, tapi Pertamina rugi. Kata Purbaya, saya akan bongkar semuanya. Begini loh Pak Purbaya, ini bukan area kompetensi Anda. Ya, ini urusan BUMN, ada danantaranya, ada kepala badannya, Pak Doni Oskaria. Lah Anda ini apa ya, mau mengambil kewenangan Pak Doni Oskaria. Mestinya biarkan itu urusan Doni Oskaria. Tapi kalau Anda mau bantu Doni Oskaria, monggo. Aduh, kerjaan Anda bukan ngurusin si ini rugi. Anda prihatin boleh, tapi itu urusan kepala badan apa ya? Kan dari kementerian turun tuh ke kepala badan badan usaha milik negara. Yang ketuanya sekarang Pak Doni Oskaria. Itu urusan dia, bukan area Anda. Saya bingung ini. Seperti tebar persona gitu ya. Saya akan bongkar. Aduh. Nah, ini kan sebelumnya sebulan lalu dia bilang saya akan guyurkan itu 200 triliun ke bank-bank ya, supaya bank-bank bisa kasih kredit. Sudah pernah saya bahas, Anda cek konten saya. Saya waktu itu sudah bilang, sekarang ini ekonomi lagi lambat. Bukan saatnya untuk ekspansi. Kredit modal kerja yang sudah di-approve saja, banyak yang belum diambil. Dikucurkan kepada bank supaya kasih kredit. Bank juga nggak akan sembarangan kasih kredit kan? Kan ada kredit analis, kalau yang minta kredit enggak cocok, yang nggak dikasih. Bagaimana main sebar-sebar suruh kasih? Jadi
Ini dia, menurut CNBC, 200 triliun yang dikucurkan Purbaya belum dorong kredit bank tumbuh kencang. Ayo lo. Nah, kita lihat juga kontan ini ya. Sejumlah kebijakan Menkyu Purbaya dinilai tidak tepat secara momentum. Ini alasannya. Kita lihat satu persatu nih ya. Nah, di sini dikatakan oleh Ekonom Center of Reform on Economic atau CORE, yaitu Pak Yusuf Randy Manilet, dia mencontohkan terkait kebijakan Purbaya yang memindahkan saldo anggaran lebih senilai 200 triliun ya ke beberapa bank. Ada BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan juga Bank Syariah. Ya, menurut Yusuf, nah ini saya setuju nih, kebijakan tersebut tidak diambil pada waktu yang tepat. Maksudnya, gini loh. Permintaan kredit pada periode itu sedang melambat. Iya kan, ekonomi lagi lesu ya. Dia kucurkan dana ke bank-bank itu. Salurkan. Ya lagi melambat, siapa yang mau ngambil kredit ya. Nah, angka pinjaman yang sudah disetujui ya, misalnya kredit modal kerja. Misalkan kalau saya minta kredit 5 miliar, saya sudah ambil 1. Masih ada 4 nih ya. Itu undisbursed loan, pinjaman yang sudah disetujui tapi belum terrealisasi, belum diambil. Saya nggak mau ambil dulu dong 4M-nya itu, karena momennya nggak tepat. Ya udah saya pakai 1 aja dulu. Nah itu banyak, cukup tinggi, ya, cukup tinggi. Berapa itu? Kalau saya lihat catatan di sini ada kredit menganggur undisbursed loan itu 2.304 triliun. Ya nggak tepat lah, ya. Jadi nggak tepat. Ini apa ya? Oke deh, ngerti ya? Nah, kita masuk sekarang. Ya, sikatan dari Hasan Nasbi. Saya suka ini kalau Hasan Nasbi bicara nih. Hasan Nasbi bilang begini, kritik boleh, tapi jangan merasa paling pintar sendiri. Anda perhatikan ya. Ya, Anda jangan bilang saya sedang menyerang Pak Purbaya nih. Saya sedang mengkritik dia juga. Ya. Dia tuh kalau di depan pers itu seakan-akan mau tebar persona menurut saya. Mau dibilang dia paling jago, paling pintar. Ya, ini kita lihat nih. Kalimat tajam ini datang dari Hasan Nasbi kepada Menkyu Purbaya. Ia menilai gaya komunikasi pejabat publik seharusnya membangun kolaborasi, bukan saling menyalahkan. Misalnya dia senggol Pak Luhut. Saya bukan belain Pak Luhut loh. Ya kan? Soal apa itu? Pelunasan kereta cepat. Dia bilang, nggak bisa pakai APBN. Padahal Pak Luhut bilang, siapa yang minta APBN? Itu contoh, ya kan? Dan kemudian dia juga senggol, siapa lagi? Tadi kan, Deddy Mulyadi, dan masih banyak lagi, ya. Jadi Hasan menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah, misalnya dengan Kang Deddy Mulyadi, harus bekerja sama. Bukan berdebat di ruang publik soal siapa yang paling benar. Dengan Kang Deddy kan dia merasa dia paling benar. Gue dapat data dari BI. Wah, Kang Deddy juga debat. Enggak, aku juga sudah periksa di BI. Maka dari itu di awal saya katakan Kang Deddy menantang Purbaya untuk buka-bukaan. Menarik kan? Tapi kan itu tidak produktif. Sekarang kan Pak Purbaya bilang Deddy salah. Deddy juga kagak suka dong. Dia nggak salah. Nah ini kan jadi tidak produktif. Itu maksud Hasan Nasbi. Nah, di sini di berita lainnya juga sama. Hasan Nasbi menyindir pedas Pak Purbaya. Jangan merasa paling pintar sendiri. Negara ini butuh kerjasama, bukan sok pinter-pinteran sendiri. Itu maksudnya ya. Nah, ini kan jadi panas nih ya. Hasan Nasbi melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ya. Nah, di dalam unggahan platform X, Hasan menyindir gaya komunikasi Purbaya yang kerap menyudutkan pejabat lain. Sudah jelas ya. Anda kan sering dengar. Nah, tapi ntar kita lihat nih ya, dampaknya apa? Itu disambut gembira oleh para hater, oleh para kadrun dan badrun. Nanti saya kasih lihat ya. Nah, ini kan jadi jelek. Nah, lanjut deh. Soal isu dana publik misalnya ya, Deddy Mulyadi ya, yang soal 4,17 triliun. Nah,
Hasan Nasbi bilang kritik boleh, tapi jangan merasa paling pintar sendiri. Negara ini dibangun dengan kerjasama, bukan saling menggurui. Kan kalau Purbaya ngomong tuh menggurui. Contoh, dia kan lagi rekrut sejumlah hacker nih. Ya kalau merekrut sejumlah hacker untuk memperbaiki keamanan, setuju saya. Tapi merekrut hacker untuk memperbaiki sistemnya itu bukan kerjaan hacker. Lain, hacker itu untuk keamanan, setuju. Nah, mentang-mentang bisa merekrut hacker, siapapun bisa merekrut hacker. Saya pun punya hacker dulu. Jago hacker saya. Masa dia bilang nanti saya akan ajari Kementerian Komdigi. Waduh, seakan-akan dia lebih pintar dari Komdigi. Itu kan bukan ranah dia. Ngapain dia bilang saya akan ajari Komdigi soal securities, keamanan jaringan. Itu kan kayak merasa dia lebih pintar gitu ya. Padahal dia baru rekrut hacker. Dia bukan hacker, bagaimana bisa menggurui Komdigi? Nah ini, nah ya kan? Kita sudah tahu lah ya ini soal dia berseteru ya, tanda kutip dengan Deddy Mulyadi soal dana mengganggur, ya kan? Nah, oleh karena itu Hasan Nasbi bilang kalau setiap pejabat pusat berbicara seolah semua daerah itu salah, katanya ada 15 ya. Itu akan menciptakan ketegangan. Dia juga bilang yang Sumatera Utara, Bobi, yang di DKI Jakarta, Pramono Anung. Saya bukan pembela Bobi dan pembela Pramono Anung loh. Itu kan menciptakan sesuatu yang gimana ya? Oke? Pemerintahan yang efektif lahir dari sinergi, bukan ego. Jadi menurut Hasan Nasbi, Pak Purba ini lagi menonjolkan egonya, ya. Nah, kita lihat nih. Pernyataan Hasan disorot oleh pegiat media sosial yaitu Husnul Khotimah yang menilai kritik tersebut menyinggung persoalan integritas dan gaya kepemimpinan. Nah, di sini yang paling benci orang jujur adalah mereka yang tak siap dikritik. Nah, ini sudah mulai dimanfaatkan oleh kadrun Husnul Khotimah. Seakan-akan Purbaya misalnya mengkritik Deddy Mulyadi. Jadi menurut Husnul Khotimah ya, ya, seakan-akan Deddy Mulyadi tidak siap dikritik. Jadi itu paling dibenci oleh orang jujur. Jadi seakan-akan Deddy Mulyadi itu nggak siap dikritik, jadi dibenci sama orang jujur. Nah ini kan dimanfaatkan sama kadrun gitu maksudnya, ya kan? Nah di sini dikatakan sampai sekarang ini Kementerian Keuangan belum memberikan klarifikasi resmi atas sindiran tersebut. Namun isu ini menambah panjang daftar dinamika komunikasi antar pejabat di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mengelola dana publik dan memperkuat hubungan pusat dan daerah. Nah ini contoh nih ya, di iNews nih ada meme ya. Setelah dikritik oleh Hasan Nasbi, dia jawab dengan menurut saya arogannya gitu ya. Mohon maaf Pak Koboy ya, dia bilang saya ini perpanjangan tangan presiden. Jadi seakan-akan dia disuruh sama Prabowo gitu. Nih kita lihat satu lagi nih. Sepertinya saya Koboy katanya ya. Tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Lah enggak, justru dengan berdebat gini dia tidak mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Malah menurut saya menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Tapi dia yang dapat nama, seakan-akan dia yang menemukan ini faktanya juga belum tentu benar, ya kan? Dikatakan lagi, saya tidak bergerak sendiri, saya ini perpanjangan tangan dari Bapak Presiden. Wah, jadi Pak Prabowo dijual nih namanya. Saya nggak yakin yang dimaksud oleh Pak Presiden adalah melakukan hal seperti ini. Oke lah, Pak Purbaya digunakan oleh Pak Prabowo untuk mengungkapkan transparansi yang benar-benar yang harus ditelanjangi misalnya. Dan itu merupakan wilayah dia. Misalnya tadi PLN rugi, Garuda rugi, ya Pertamina rugi. Itu bukan ranah dia. Itu ranah ya Kepala Badan BUMN, Doni Oskaria. Dia sudah mencuri wewenang itu, ya. Lompat pagar dia itu, ya. Saya yakin itu bukan arahan Pak Presiden itu. Ya, oke lanjut. Oleh karena itu, nah iNews memberitakan lagi kritik. Nah, Hasan Nasbi mengkritik
tadi ya, gaya komunikasi Pak Purbaya. Nggak boleh baku tikam, nggak boleh hajar-hajaran itu di depan umum, nggak boleh begitu terus-menerus. Ya kan? Ini kan yang dipertontonkan hampir setiap hari begitu. Seakan-akan baku tikam, ya kan? Nah ini kita lihat tuh Aceng Fikri di bawahnya memanfaatkan ini. Woi, mulai gelisah, seakan-akan Hasan Nasbi gelisah. Ya, enggak, Hasan Nasbi mengkritik. Siapa yang bilang Hasan Nasbi gelisah? Hasan Nasbi kan ahli komunikasi kan? Rasanya kalau untuk ilmu komunikasi, Purbaya harus belajar sama Hasan Nasbi. Oke? Nah, di sini mantan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah yaitu Hasan Nasbi mengkritik cara berkomunikasi Pak Purbaya ini, ya, yang dinilainya sering melontarkan komentar pedas kepada sesama pejabat di ruang publik. Seakan-akan dia suka menelanjangi. Lu salah lu ya, lu salah lu ya. Padahal yang dia bilang salah-salah juga belum tentu benar. Ini kegemaran Purbaya. Saya sudah mendeteksi itu dari awal. Ya. Nah, di kanal YouTube milik Hasan Nasbi, dia menyampaikan kekhawatiran bahwa gaya komunikasi Purbaya yang seperti ini cenderung yang cenderung menyerang rekan sesama anggota kabinet bisa mengganggu kekompakan kabinet merah putih. Makanya kan pernah ada video seakan-akan Pak Purbaya didiemin sendiri, nggak ditegur sama sesama pembantu presiden. Bisa kebetulan apa memang seperti itu. Nah itu pun diekspos sama media seakan-akan, tuh lihat tuh kabinetnya nggak kompak nih, ya. Oh, Pak Purbaya dimusuhi, jadi seakan-akan yang lain orang jahat, Purbaya orang benar sendirian, kan begitu. Dan itu yang dimanfaatkan oleh para kadrun dan badrun, ya. Jadi kata Pak Hasan Nasbi lagi, kalau kita bicara dalam konteks pemerintah, ya sesama anggota kabinet, sesama pemerintah enggak bisa baku tikam. Dipertunjukkan secara publik begitu ya, secara terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Setuju saya. Ya. Nah, dampak negatifnya menurut Pak Hasan Nasbi dari saring menyindir ini di depan publik. Kita lihatlah contoh dia dengan Pak Luhut. Sekali lagi ya, saya bukan bela Pak Luhut. Ya. Dia dengan Deddy Mulyadi. Saya bukan membela Deddy Mulyadi nih, ya. Dan dia menyebut bahwa perdebatan terbuka antar pejabat bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak mendukung pemerintahan. Nah, sama seperti yang saya bilang tadi, dimanfaatkan oleh kadrun dan badrun. Contoh tadi, siapa itu? Aceng Fikri. Wih, ada yang gelisah nih. Nanti kita lihat lagi satu nih ya. Kalau mau saling koreksi, ya, apa ya, mau saling marah-marah pun, saling debat, ya, jangan di tempat terbuka, di ruang tertutup dong, ya. Kalau perlu di depan presiden, lu ngomong dah nih, ini Pak, ini salah dia nih. Tapi jangan di depan umum, seakan-akan mau mencari popularitas murahan. Itu kata Pak Yunus Hussein di konten saya sebelumnya. Ya. Nah, dikatakan oleh Hasan Nasbi, kalau di ruang terbuka, nanti kita mengentertain. Nah, ini dia sekali lagi. Orang yang tidak suka dengan pemerintah ditepokin tangan sama kadun dan badrun. Rasain lu dihajar Purbaya lu, rasain lu. Padahal Purbaya ketika menghajar belum tentu benar kan? Nah lu. Kemudian Hasan Nasbi menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan koordinasi dalam tubuh pemerintahan. Jadi ia mengingatkan bahwa jika gaya komunikasi yang tajam harus terus-menerus dipertontonkan, masyarakat bisa menilai bahwa kabinet itu tidak solid. Tidak solid. Apalagi dia bilang, saya disuruh sama presiden. Wih, hebat dia nih ya. Nah, ya itu. Lama-lama orang akan menilai ini tidak solid. Padahal kesolidan atau soliditas pemerintahan itu penting. Nah, ini contoh nih. Si kadrun, Tamrin Tomagola. Ini padahal dia dosen loh. Nah, dia percaya sama meme seperti ini. Ini meme bikinan siapa saya nggak tahu ya. Dia tulis tuh ya, pangkas para benalu dan parasit penyengsara rakyat. Jadi seakan-akan kalau yang dikritik sama Purbaya, padahal belum tentu juga dia benar. Itulah para benalu dan para parasit penyengsara rakyat. Kita lihat nih ya. Ini padahal meme ini nggak benar ini. Ini hoax nih sebenarnya ya. Tapi seorang dosen dia nih,
Mungkin guru besar kali ya, nggak tahu deh. Tamrin Tomagola. Dia ini pembenci pemerintah nih, pembenci Jokowi juga ya. Dikatakan di sini meme ini, desakan reshuffle kabinet kini semakin kuat ya. Maksudnya kuat terdengar. Publik menilai menteri-menteri yang tidak sejalan dengan visi dan arah Purbaya. Nah, tidak sejalan dengan visi dan arah Purbaya, mestinya visi dan arah presiden dong. Masa arah Purbaya harus segera diganti? Jadi cuman dia sendiri yang benar. Menteri yang tidak sesuai sama dia harus diganti. Ini, aduh, seorang dosen begini mutunya. Capek kan? Capek. Jadi saya setuju dengan Pak Nasbi ya, memberikan kritikan tajam kepada Pak Purbaya, dan ya saya sih harap Pak Purbaya memperbaiki gaya komunikasinya. Anda yang nggak suka dengan review saya ini ya silakan komen atau bikin aja konten lagi sendiri, puji-pujilah terus itu Pak Purbaya. Ya Pak Purbaya bukan dewa, dia masih manusia yang juga belum sempurna ya. Nah, kalau dia mau mengkritik orang lain, dan dia juga harus membuka dirinya untuk dikritik kan, dalam hal ini oleh Pak Hasan Nasbi. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.